Oke guys, balik lagi sama kita di podcast Bukan Ngeluh. Jadi di sini gue udah sama teman-teman gue nih. Yang pertama kenalin dulu nih, nama gue Esa Milan dan di sini ada Ibnu. Ada Daya. Oke. Kita bakal bahas apa sih guys? Kita bakal bahas tentang sadar gak jempolmu itu tajam banget. Ya ini seputar tentang head comment dan replyan SG atau status di sosial media yang negatif lah gitu. Head comment lah. Head comment betul. Haters. Betul. Kita seputar haters ya. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama aja buat teman-teman kita di sini, buat aku juga sebenarnya. Jadi pertama ya. Pernah gak sih kalian nih upload sesuatu terus ada aja komentar yang pedes, kadang bukan yang frontal banget tapi lebih ke nyinyir halus kayak nggak langsung to the point lah, kayak cuma kayak nyindir sarkas sedikit gitu. Pernah gak sih? Dari gue dulu ya. Kalau dulu Cok. Pasti ada. Kalau dari gue tuh pernah. Kayak gue ngepost jalan-jalan mulu nih kayak lu jalan-jalan mulu, duit lu kayaknya nggak bisa habis gitu. Itu banyak tuh. Banyak banget anjir banyak kayak banget, gitu. iya. Sering. Dari lu no? Gue sih kayak selama ini ya, selama nge-post di story ataupun di mana kayaknya nggak ada. Paling cuma ngata-ngatain gue. Ngatainnya gimana tuh? Ngata-ngatain itu rambut lu pirang kayak apa kayak artis Korea gitu kan gue. Tapi ya nggak apa-apa sih, gue juga nggak baper orangnya. Jadi udah cuma ngata-ngatain doang sih sebenarnya, bukan ngehujat atau ngapa. Iya. Itu sih nyantai. Berarti itu mah apa maksudnya kayak nggak nyinyir halus, Iya. to the point sih. To the point itu. Cuma ya. emang kayak bilangnya kayak artis Korea gitu. Iya, itu dia. Seolah-olah meninggikan tapi sebenarnya merendahkan. Iya. Itu Sarkasnya tuh dapat banget di situ. Betul. Iya. Oke. Kalau hostnya gimana nih? Maksudnya ya pernah pastilah kayak ya banyak sih. Maksudnya yang sebenarnya dia mau menghina tapi lewat memuji gitu, itu kayak tadi kayak yang artis Korea kayak gitu sih. Banyak. Pernah lu berarti? Pernah, sering. Ya kayak misalnya gue ngepost nyanyi, tiba-tiba ada yang komen kayak ih cocok masuk Master Chef gitu kan. Apa gitu, kayak apa banget gitu loh. Ya kadang suka begitu dah. Oke, tapi kita mau tanya lagi nih, masih pertanyaan yang sama tapi yang mungkin ngatainnya frontal banget gitu, langsung kayak apaan sih, langsung kayak gitu. Itu pernah nggak lu? Gue pernah sih, dari apa ya, biasanya gue tuh kalau misalkan gue ngepost outfit gitu kan, gue padahal cuma kayak fit check aja, terus dia tuh nanggepinnya kayak anjing lu nggak cocok banget tuh, kayak lu nggak cocok banget pakai kayak gituan gitu. Apaan sih, nggak inilah, jangan kayak gitu, jangan pakai kayak Masa gitu. sih sejahat itu sih? Iya benar. Orang mikir apa ya? Makanya bisa gue ngomong. sering tuh dapat kayak gitu. Ya udahlah, bodo amat. Iya, kenapa dia nggak diem aja, maksudnya udahlah gitu. Ya, Ya maksudnya kalau even dia mau head comment atau mau kritik, setidaknya kasih solusi. iya benar, kayak lu nggak cocok pakai ini, kayaknya lebih cocok pakai ini deh, kayak gitu kan lebih enak ya, daripada cuma ngasih ini cuma nggak ngasih solusi. Mau Buat ngata-ngatain apa? doang Iya, ya? buat apa? Kayak butuh atensi aja sih orang-orang kayak gitu menurut gua. Emang pengen ngatain aja itu mungkin. Emang Kalau lu gimana tuh? gue sih kayaknya nggak ada ya sejauh ini, kayak tadi aja gitu secara langsung dibilang kayak artis Korea. Pernah gak sih kayak sakit hati sama replyan SG temen lu gitu? Enggak deh, nggak pernah. Gue kalau di sosial media sih nggak pernah ngebawa hati, nggak pernah apa ya. Jadi kayak udah nyantai aja lah. Ini sosial media gitu, bukan dunia nyata juga. Terus kalau kan gue pernah lihat tuh di postingan lu ada yang ngomong kayak Ibnu dapetin ceweknya cakep pakai pelet ya, itu menurut lu Itu namanya pujian. itu Pujian, Pujian, itu tapi namanya dengan pujian. bahasa yang sarkas mungkin ya. Iya, itu namanya Oke. pujian. Itu namanya pujian. Dia kan itu berarti lebih kebalikannya ya? Iya. Kebalikannya maksudnya kayak dia pengen muji tapi dengan kata-kata yang nggak baik. nggak baik ya, Nggak kayak baik. ya udah, ini juga hidup kan. Iya. Kayak itu kayak pujian deh itu, bukan head comment itu. Setuju sih, setuju banget sih. Oke. Tapi sadar gak kalian kenapa orang tuh bisa gampang banget ngetik yang tajam-tajam, jempolnya tajam-tajam tuh
menurut kalian kayak mereka sadar nggak sih kayak gitu? Pastinya nggak sadar sih, kayak mungkin awalnya bercanda kayak gue mau reply dia ya, bercanda nih karena gue temenan kali ya, pikir dia gue temennya dia nggak apa kalah sakit hati. Akhirnya dia ngetik gitu dikirim ke kita, kan dia nggak tahu mood kita lagi gimana ya. Udah di situ jadilah tuh perasaan yang salah pahaman gitu. Gue kenapa orang bisa sampai gampang banget ketika kayak gitu, orang ngerasa udah temenan aja paling. Ngerasa dia nggak bakal sakit hati lah gitu. Ya itu banyak banget pasti tuh temuin kayak gitu. Setuju. Kalau lu gimana tuh? Ya mungkin ya sebenarnya tanpa sadar juga sih, mungkin kayak dia nggak ada kegiatan nih, ada story kan, orang lagi- nih muncul nih, lagi gabut coba ya. ngata-ngatain gitu, head comment, nyinyir segala macem, itu kayak yang di pikiran dia sih. Lebih nggak ada kerjaan, kayak nyari kegiatan tambahan gitu, bingung mau ngapain. Dengan menghead orang. Iya, tuh, dengan menghead kegiatannya. Kayak seru nih. Sangat positif. Kegiatan sangat positif. Lagi pengen nyari ribut sih Iya. tuh. Bukan Nyari musuh nyari musuh. Tapi gue pernah tahu kayak jadi kan ada orang suka sama gue gitu. Terus gue ngepost cowok gue lah gitu kan. Terus dia tiba-tiba kayak komen ngomong, "Ih, kok mau sih foto sama biawak itu?" Wah itu jahat itu banget. bener. Maksud gue even dia melakukan hal seperti itu nggak bikin gue suka sama dia. Tau gak sih? Iya. Maksudnya kayak tujuannya apa, kita tuh nggak tahu, nggak sadar sebenarnya kayak Itu karena mungkin mau asik aja kali sama kita. Kok lu mau foto sama biawak, padahal ya, apaan sih? Iya kita kan Apaan sih? ih, so asik banget sih lu. Iya. Gitu. Kalau nggak usah biawak gitu, ganti yang keren Godzilla gitu. Itu Iya, lebih gitu boleh kan. Itu. Lebih dapat Iya. bercandanya ya. aneh-aneh aja sih. Oke, kita next question ya. Tapi menurut kalian solusinya gimana sih kalau misalnya orang kayak gitu tuh? Gak ada solusi yang pasti sih, orang kayak gitu mah gak bisa dihindarin. Pasti ada terus. Apapun hal yang kita lakuin tuh pasti ada yang suka sama gak suka, itu pasti. Gak ada yang kita gimana sih caranya, gak ada. Pasti ada, noise kayak gitu pasti ada. Gimana cara kita ngadepinnya aja sih. Tapi lu pernah gak sih ada di posisi yang sebaliknya, kayak lu pengen head comment gitu? Apa kayak pengen iya gitu? Pasti pernah kayak Terus apa solusinya buat lu kayak? gue lebih ketahan aja. Karena gue tahu nih rasanya digituin, makanya gue udahlah nggak usah ya. Ntar malah mikir kayak anjing apaan sih lu, so asik banget sa gitu. Jadi lebih mikirnya kayak nih gue kalau diginin sakit hati Ah, nggak ya? iya, itu, gitu iya. sih, mikirin orang lain sih, nggak semuanya tentang diri lo gitu. Pernah gak sih lu ngerasa kayak pengen anjing dia aneh banget, gue pengen nge-hate dia deh. Pernah gak lu? Pernah, cuma emang gak disuarakan aja. Iya kan? Itu dia menahan diri sih. Nggak enak apa takut sakit hati kan, karena kita udah ngerasain digituin. Tapi nggak enak, maksudnya nggak tahan-tahannya gue nih, pasti gue kalau misalnya emang nggak suka lah lihat misalnya orang outfitnya biasa aja gitu, terus kayak ya rada-rada nggak cocok lah, bentang-bentang, kita kasih solusi sih yang pasti. Itu sih Kayak lebih bagus lah masukan ya. kasih masukan kayak enggak, kayaknya lu bagus kayak gini deh gitu. Lu pernah nggak lu kayak gitu pengen nge-hate orang nih, mulut lagi jahat deh, Lagi asem Jari banget gitu lu, buat iya. dia buat nge-head. jari lu lagi gue pengen nge-hate orang nih. Ya pernah. Pernah. Terus lu ngelakuin itu atau lu Ngelakuin gua. Ngelakuin. Gimana Pernah Iya. dan ngelakuin. Dia nge-hate orang, kayak kalau kita kan nahan diri nih. Kalau dia kayak ya udah gue hate aja nih orang itu. gitu. Jadi kayak kenapa kayak gitu? Kenapa? ya Kenapa berpikir untuk melakukan hal itu? ya gimana ya, udah kayak terlanjur kesel, kayak suara dia jelek nih. Udah di Ya, itu jahat udah sih. gimana ya, Itu tapi jahat. kayak dia masih dengan pedenya gitu selalu mempost dia sambil nyanyi. Sebenarnya nggak apa-apa sih dia berkarya, tapi kan kita sebagai audiens Sadar diri lah ya, kan? sadar diri gitu, kayak Jangan over iya suara lu tuh kayak ya udah gitu. Belentang-belentang. Iya, pada akhirnya gue kayak kesel aja gitu. Kesel. Aku coba head comment gitu. Seorangnya ngerespon nggak? Enggak, orangnya nggak ngerespon, orangnya bodo Nah, amat. lu sebagai orang yang pernah head comment kayak gitu, lu sadar gak? Maksudnya sadar gak kalau itu bakal bikin dia sakit hati? Enggak, soalnya gue kalau digitin juga nggak sakit hati sih. Oh, jadi lu mikirin diri lu. Mikir diri gue juga, Oh. kayak gue kalau diginin nggak sakit hati juga sih. Gue juga sering dibilang suara gue jelek gimana macem. Nyampe mic gue dimatiin kemarin juga Tapi sempet kan, kok. tapi kan maksudnya
mental orang kan nggak bisa kita Iya ngatain. itu. Ya lebih urusan pribadi ya kalau gitu. Lu lebih cuek lah bodo Iya, Oh, amat ya. berarti lu mikirnya kayak temennya dia yang tadi yang maksudnya ya temen gue ini Iya, gitu. masa gue juga kan pernah di posisi yang kayak gitu kayak di Gua nggak baper. iya, dan gue kayak biasa aja, kayak kalau suara gue jelek ya gue sadar hati bilang suara lu jelek, oke, suara gue jelek emang jelek. Iya, oh. Tapi jangan sering-sering sih kayak gitu Iya, sih. ke orang itu doang sih Kurang-kurangin sebenarnya. Kurang-kurangin sih. Ya ntar orang kayak gua nih nahan buat nggak nge-head lu, akhirnya keluar kan. Ah, Gimana? nggak apa-apa udahlah. Nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, gue mah aman aja gue mah. Gue nggak pernah sakit hati sih di hot comment sama orang-orang. Gitu ya. Jadi intinya gimana nih? Intinya menurut kalian tuh kita harus kayak gimana sih pesan-pesannya buat teman-teman semua yang nonton? Janganlah kayak gitu guys. Maksudnya kenapa lu harus sampai sesibuk itu ngurusin hidup orang lain ya kan? Sedangkan kita tuh pasti udah punya sibuk masing-masing. Kalau lu lagi gabut atau scroll sosmed, ada yang konten menurut lu ganggu pandangan lu atau kenyamanan lu, skip aja lah, nggak usah nggak usah di head kayak gitu. Atau blog apa? Ya lebih simple kan, gitu, nggak usah nggak usah. ngapain lah kita nge-head gini-gini. Ngabisin energi sih yang pasti. Iya, Bikin sakit hati orang juga. ya, nambah dosa ya Nambah kan, dosa. capek, nggak usah lah kayak gitu. Gak perlu lah ya. Nggak dapat uang juga. Kita gak dapet keuntungan apa, kepuasan apa kita Iya, kalau kayak kepuasan apa ya, diri kepuasan apa kepuasan apa tuh yang Itu lu dapet namanya, setelah lo ngata-ngatain? Gua salah ngata-ngatain. Sebagai sudut pandang yang berbeda gue merasa puas Nah, kan, karena itu Udah, terserah kayak gini maksudnya nggak dicontoh itu gue mengkritik gitu, gue tapi lu ngasih mengkritik, solusi nggak? gue ngasih solusi nih, lu jangan nyanyi lagi maksud gue gitu. kritik itu ada dua, membangun sama menjatuhkan. Itu membangun. Lu lebih menjatuhkan anjing. Suara lu jelek banget kayak jangan kayak gitulah. Maksudnya Suara lu begini dari kemarin kan nih, bisa masih sadar diri. dikritik kayak kayaknya suara lu kurang cocok deh buat nyanyi lagu ini. iya itu. Ini mau nyanyi lagu apa juga nggak cocok, masa itu waktu itu udah segala macam lagu dia coba. Iya udah, kalau enggak lu coba lu kayaknya jangan nyanyi dah, lu ini dah main gitar. Masak. Iya, Masak. masak atau apa, atau blokir lah, lebih simpelnya tuh lu. Iya, Maksud maksudnya gua tuh, ngapain sih? gue ngasih saran, ngasih solusi tuh mending lu nggak usah nyanyi lah gitu. Oh, iya. Maksudnya ya udah sadar diri. Akhirnya kemarin dia nyanyi di kafe pakai kajon, kok nggak nyanyi. Oh iya, dia udah lebih sadar lah Iya, mungkin. kayaknya lebih sadar kayak. Itu siapa ya? Kayaknya gue tahu Kayak tahu deh. tuh. Kayaknya tahu deh. Kayaknya bukan orang jauh deh. Iya deh. Aduh, orang-orang dekat gitu ya. Oke. Lu apa nih dari lu Iya. solusinya? Iya, menurut gue udah sih, jangan harus ngabisin energi buat nge-hate orang lain sih yang pasti. Itu aja sih. Maksudnya nggak usah lah capek-capek gitu. Lagian kita juga belum tentu bakal terima kalau kita digituin. Iya sama benar, orang lain. itu masalahnya. Lebih Gitu. ke nahan diri sih. Misalkan kalau lu digituin sakit hati mendingan gak usah. Tapi kalau emang lu digituin balik, Udah siap tapi sakit hati. kalau lu emang digituin balik terus lu biasa aja, ya udah nggak Iya, apa-apa, benar, serah lu, dosa-dosa lu. Gue juga mengandung dosa gue kemarin menghujat-hujat orang. Berarti kalau berani memulai, berani mengakhiri itu gitu dia. kan. Silakan. Kalau lu mau dihujat juga ya nggak apa-apa. Ini bukan motivasi sama sekali. Maksudnya kalau enggak udah jangan gitu. Ini sudut pandang. Oh sudut iya, pandang. dia kan rada Aneh udah, itu logikanya udah beda dah. Dari yang episode kemarin emang logikanya udah beda sendiri. bener nih. Udah menantang ya. Iya, emang menantang. arahnya. Oke, udah gitu aja sih pertanyaannya sebenarnya buat kita semua. Mungkin teman-teman bisa ngambil maksudnya pesan dari kita semua yang dicontoh yang baik dan Buang yang buruk lah. Buang yang buruk. Buang yang buruk. Buang yang buruk. Buang. Iya. Tapi kalian kalau pengen nyontoh ya udah nggak apa-apa, silakan. Asal kalian berani sakit hati. Iya, asal kalian kuat dihujat juga. Iya, udah sih gitu Intinya ya. jangan head comment. Jangan Iya. ngurusin hidup orang Jaga lain. jempol, Itu. tahan diri. Kalau misalnya emang bakal mau komen kayak gitu, pikir dulu ke diri sendiri kan. Kayaknya gue kalau digituin bakal sakit hati nggak? Iya gitu. Daripada kalian head comment, mending kalian ngerjain tugas. Tugas kalian masih numpuk Iya. untuk anak ilmu komunikasi. Jadi kayaknya mendingan ngerjain tugas aja daripada head comment. Betul sekali teman-teman. Udah sih dari belakang. Mending kalian ngerjain kualitatif. hidup kalian lebih penting daripada hidup orang lain. Betul. Ya udah, Gitu aja kali ya. Kita tutup ya. ketutup udah. Udah sih gitu aja. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin kita ngobrol-ngobrol cantik. Iya. Cantik banget gak sih? Terima kasih. Jangan lupa
subscribe dan tonton episode selanjutnya dari Bukan Ngeluh Podcast. Bye bye. See you.